1 staf dosen Universitas Haji Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirayati Safina, Escape Nurse MCAP dengan NIDN 0110088902. Saat ini saya bertugas di Universitas Haji Sumatera Utara. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan yaitu komunikasi dalam perawatan dengan kode SIK 5201. Beban SKS pada mata kuliah ini sebesar 2 SKS dengan 1 teori dan 1 praktek. Adapun tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mampu menjelaskan prinsip komunikasi umum dan hubungan interpersonal, mampu menjelaskan jenis komunikasi, mampu menjelaskan teori komunikasi dalam keperawatan, mampu menjelaskan komunikasi efektif berdasarkan konteks sosial dan kebudayaan, mampu menjelaskan perspektif, tren dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan, mampu menjelaskan dan menerapkan komunikasi dalam hubungan interpersonal baik dengan klien, keluarga, kelompok, dan masyarakat, sesama perawat serta tenaga kesehatan lainnya. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah ini yaitu dengan cara diskusi kelompok. Berikut akan saya tampilkan contoh proses belajar dan belajar dengan materi teori komunikasi dalam perawatan dan perspektif komunikasi dalam kesehatan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk materi pembelajaran tentang komunikasi dalam perspektif Islam dan teori komunikasi. Ya, kita ada 2 sesi, nanti ceramah dari saya dan diskusi kelompok dengan adik-adik presentasi. Ya. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pagi hari ini? Oke, silakan. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Terima kasih ya. Sampai sekarang saya belum hafal nama kamu.
hari ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai diskusi dan materi, saya berikan dulu kuis. Ya, kuisnya diisi main TTS. Ya, hari ini rangkuman pembelajaran yang kemarin sama yang hari ini. Silakan tolong bantu bagi diisi sama. Membagi konsep utama keperawatan dalam 4 bagian, yaitu 1. Tekla lulus dari Hospital School of Nursing Yuki Hotstone. Menjelaskan ansietas, karena di jiwa itu yang pertama sekali emosi kita adalah pasti cemas, ya kan? Kecemasan. Mau ujian cemas, mau terlambat ke kampus cemas. Jadi begitu kalau di jiwa permasalahannya adalah kecemasan. Karena dia cemas, ada yang lain-lainnya. Oleh karenanya di poin ini dia karena bekerja di rumah sakit kejiwaan, dia melihat bagaimana proses interaksi antara perawat dengan pasien. Jadi ada 4 fasenya. Ada disebutkan pokok ya. Ada fase orientasi. Ingat ya dek, yang ini adalah poin pentingnya. Yang aplikasi dalam proses keperawatan. Timbang petang yang teknologi. Pertama, tahap orientasi, tahap identifikasi, tahap eksplorasi, dan tahap resolusi. Itu untuk di tekno, dan itu akan terus berulang. Orientasi berarti kita mengkaji dan memunculkan diagnosa. Identifikasi, tahap perencanaan. Sudah dapat tadi diagnosanya apa tahap perencanaannya? Itu diidentifikasi. Kemudian dieksplorasi, implementasinya. Apa yang sudah kita kerjakan dari yang direncanakan tadi? Bagaimana pasien merespon? Apakah semakin membaik atau tidak ada perkembangan? Kalau tidak ada perkembangan atau masih sama keadaannya, berarti perlu kita analisis perencanaan kita. Dan itulah dia seperti itu, baru terakhir tahap evaluasi. Itu di bagian mana? Resolusi. Itulah poin penting di teori Petlau. Ya, karena kalau yang lain-lainnya itu semua sama, paradigma keperawatan. Ada manusianya. Manusianya dilihat dari mana? Bios, sosial, spiritual. Sehat sakit. Konsep sehat sakit. Kemudian keperawatannya ini yang berbeda-beda masing-masing teoritis. Itu kalau di sini kita orientasi, tahap verifikasi dan evaluasi dan resolusi. Sedangkan nanti Watson teori caring, dia caringnya, makanya ada 10 faktor naratif. Ada 10 faktor naratif. Itu bisa dihafal-hafalkan tapi kalian bisa tahu apa saja faktor naratifnya. Yang intinya adalah empati, bagaimana bentuk menghargai pasien, menghargai sesama perawat, bukan hanya sekedar pasien, tapi bagaimana menghargai juga tenaga medis yang lain, saling menghargai, saling bekerja sama. Itulah salah 10 faktor karakter tadi. Itu untuk si Watson. Bagaimana dengan teori Johari Window? Kalau teori Johari Window itu dilihat dari kuadran 1 sampai 4. Bagaimana kita bisa mengeksplor diri kita? Contohnya gini. Kalau kuadran 1 tadi apa? Nomor 3. Kuadran 1 itu apa? Orangnya gimana? Orangnya tahu potensi dia, kelemahan dia, tapi orang lain nggak tahu, gitu nggak? Iya, Bu. Iya kan? Dia tahu apa bakat dia tahu apa potensi
berpartisipasi dalam berdiskusi, kemudian sudah mengerjakan TTS dengan sempurna. Ya, semoga lebih baik lagi. Jadi bahwasannya teori komunikasi ini dalam keperawatan tetaplah dipakai. Ya, mana pakainya? Ketika mulai dari proses keperawatan, pengkajian, diagnosa, perencanaan, kemudian implementasi, apalagi diimplementasi. Pakai komunikasi nggak? Dan itu harus. Ya, kemudian terakhir jadi saya harap pada siang hari ini adik-adik bisa memahami bagaimana teori komunikasi. Untuk komunikasi dalam Islam sudah saya kasih hanya sama ini ya. Di sini juga ada ya jurnal dari jurnal saya pasangkan, boleh di share ke teman-temannya. Di situ juga ada berdasarkan hasil penelitian.